Dari YLKI pernah bilang gitu ya, merokok adalah hak, tapi menghirup udara sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Gitu. Dan itu yang jauh lebih utama dan itu yang jauh lebih penting. Hai, kembali lagi di Cerita Kakak episode 4 bersama aku Cikal dan aku Binsar, kami berdua dari Pemuda Penggerak. Nah, narasumber kali ini tuh keren banget teman-teman. Nah, daripada kepo-kepo, kita langsung aja perkenalan dengan narasumber kita. Oke, ya halo teman-teman, kenalin aku Manik Margana Mahendra. Saat ini sedang bergerak di komunitas kepemudaan serta bekerja di pengendalian tembakau. Oke, langsung aja Mas, gini aku mau tanya nih sama Mas Manik. Pendapat dari Mas Manik tentang kalau nggak ngerokok itu nggak dapet inspirasi. Nah itu dari Mas Manik itu pendapat kayak gitu gimana Mas? Oke. Well, sejujurnya aku kan bukan perokok aktif ya, jadi aku nggak tahu rasanya langsung nih kayak gimana. Cuman pendapatku secara pribadi gitu, bisa jadi ya, aku juga nggak tahu nih, itu mungkin dirasakan. Tapi kita harus melihat dampak negatif dari rokok itu sendiri dan apa sih yang ada di dalam rokoknya. Misalnya adalah adanya zat nikotin yang akhirnya membuat orang kan jadi candu gitu ya. Nah yang aku khawatirkan adalah sebenarnya inspirasi yang dirasakan ini adalah inspirasi semu. Karena ya tadi efek candu dari nikotin ini membuat mereka merasa berkegantungan terhadap rokok. Hingga akhirnya kalau misalnya mau ngapa-ngapain butuh rokoknya apa segala macam gitu. Padahal kan ada banyak cara juga untuk kita bisa menemukan inspirasi. Toh perokok-perokok, yang bukan perokok aktif gitu ya, mereka juga masih bisa mendapatkan inspirasi. Misalnya sambil jalan-jalan ke hutan atau nongkrong di satu tempat sambil minum kopi atau ngobrol bareng teman, itu kan juga salah satu cara buat nyari inspirasi ya. Oke, mungkin yang kedua, Mas, pengalaman Mas Manik yang menarik waktu menjadi aktivis tembakau. Oke, banyak ya sebenarnya bisa dibilang. Cuman menurutku ini yang sangat menarik adalah waktu aku masih jadi mahasiswa baru gitu, sekitar tahun 2016, kami mendemo salah satu tempat di Jakarta karena menyelenggarakan kegiatan exhibition gitu ya buat industri rokok, mesin rokok yang akhirnya mengancam produk rokok itu sendiri jadi semakin tinggi di Indonesia. Khawatirnya seperti itu. Dan karena demonstrasi yang kami lakukan bersama dengan teman-teman gitu, aku dan beberapa temanku di kampus itu akhirnya harus diangkut ke penjara gitu. Sorry, nggak penjara langsung ya, di kantor polisi lah karena melakukan demonstrasi dan lain-lain. Tapi yang menarik buat aku dan berkesan adalah itu waktu masih jadi mahasiswa baru banget. Terus ada banyak dukungan ternyata, meskipun kita masuk ke kantor polisi, ternyata ada banyak dukungan dari lawyer maupun teman-teman sesama mahasiswa yang akhirnya bikin aku nyadar bahwa jangan-jangan memang di pengendalian tembakau ini adalah jalan aku dan teman-temanku untuk bisa fokus terus gitu. Keren banget ya, gila ya Allah. Nah Mas, dalam melakukan audiensi kayak gitu tuh apa sih tips dan trik dari Mas Manik biar audiensi itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu? Oke. Sebenarnya audiensi kan ibarat kata dia adalah upaya untuk mendengarkan gitu ya, mendengarkan aspirasi segala macam. Kalau misalnya kita ingin sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin cukup sulit quote and quote gitu ya, karena itu ada di pihak yang harusnya mendengarkan kita sebenarnya, ya kan? Nah, cuman apa yang bisa kita share di sini adalah gimana caranya pendapat yang kita sampaikan ini itu bisa masuk dan diaspirasikan oleh perwakilan rakyat misalnya atau oleh pemerintah itu sendiri. Jadi yang lebih penting menurutku adalah menyiapkan bahan-bahan apa saja yang kira-kira menjadi catatan ketika kita ingin audiensi gitu. Ketika kita ingin didengarkan, apa saja sih masukannya, atau kalau misalnya ngomongin pembuatan kebijakan nih misalnya, kita catat poin-poin penting apa yang harusnya dibuat di dalam kebijakan tersebut. Bagaimana kebijakan tersebut misalnya berpihak pada kesehatan masyarakat, berpihak pada masa depan anak-anak muda. Itu yang lebih utama untuk kita sampaikan. Jadi kita punya value yang disampaikan hingga akhirnya itu bisa diterima oleh perwakilan yang mendengarkan kita dan akhirnya harapannya gitu ya diwujudkan menjadi sebuah kebijakan yang memang berpihak pada anak muda dan kesehatan. Oke. Nah, bagus banget ya Kak Cikal ya penjelasan dari Kak Manik. Nah, selanjutnya Kak Manik, untuk bagaimana sih caranya agar orasi Kak Manik itu kan sangat luar biasa. Nah, bagaimana orasi itu agar dapat diterima oleh para audiensi itu Kak? Oke. Jujur aku sendiri nggak ngerasa orasinya keren gitu ya. Tapi
menurutku orasi itu kan sebenarnya sebuah cara kita untuk memberikan semangat atau sekaligus itu juga sebuah apa ya bahan belajar antara pemberi orasi dengan orang-orang yang mendengarkan gitu. Jadi poin penting dalam orasi sebenarnya adalah tahu audiensnya siapa dan bicaranya itu juga harus punya konsep apa sih yang mau disampaikan, nilai apa yang mau disampaikan, apakah kita mau menyampaikan semangat kepada audiensnya atau kita mau menyampaikan pesan atau pencerdasan katakanlah gitu. Atau hal-hal lain yang sifatnya mungkin lebih relevan dengan isu yang sedang dibawa itu. Jadi intinya adalah kalau orasi gitu ya, yang lebih penting banyakin bacaannya, banyakin juga ngedenger contoh-contoh orasi segala macam dan tahu siapa target audiens yang kita ingin sasar gitu. Karena dengan seperti itu orasi yang kita sampaikan bisa sampai entah itu value, meaning ataupun semangatnya gitu. Dan yang paling penting juga buat teman-teman nih menurutku itu ya, apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Jadi bicaranya juga memang gunakan hati gitu. Yes. Nah, pakai mulut sih tapi maksudnya ada perasaan yang disampaikan. Iya, bener banget. Nah, dari aku apa sih yang memotivasi Kak Manik ini buat memutuskan menjadi aktivis tembakau atau rokok? Apa alasannya ya? Iya. Oke, jadi kalau bisa dibilang justru keluargaku sendiri itu datang dari perokok aktif gitu. Nah cuman aku menganggap bahwa sebenarnya bisa jadi mereka juga adalah korban dari industri rokoknya kan. Dan coba bayangin kalau misalnya itu cuma di keluargaku sendiri gitu. Tapi gimana orang-orang lain? Orang-orang yang mungkin seharusnya butuh uangnya dikeluarkan untuk biaya pendidikan, makanan yang lebih sehat dan lain-lain. Tapi karena efek adiksi dari rokok ini sendiri membuat mereka terjerat. Gitu. Nah aku rasa itu jadi sebuah motivasi karena apa ya? Rokok ini sudah jadi produk yang seolah-olah produk normal. Padahal sebenarnya kita tahu sama-sama buruk untuk kesehatan. Mana ada sih produk yang nulis langsung di dalam bungkusnya berbahaya, rokok membunuhmu bahkan ya. Artinya dia benar-benar berbahaya, tapi kenapa masih bisa dijual gitu. Nah itu jadi motivasi yang menurutku seharusnya bisa lebih baik lagi gitu ya upaya pengendaliannya supaya yang bisa kita ingat adalah pengendalian ini untuk menyelamatkan orang-orang agar terhindar dari penyakit yang berbahaya dan mematikan sekaligus mengarahkan kita untuk bisa menggunakan uang ke arah-arah yang jauh lebih positif dan produktif mungkin kayak gitu. Lebih bermanfaat ya tentunya. Betul. Oke Mas, untuk yang terakhir nih Mas, mungkin ada pesan untuk para pemuda yang di luar sana agar tidak merokok atau tidak terkena rokok yang belum merokok. Oh ya, oke. Untuk teman-teman semua, pemuda-pemudi di Indonesia, harapanku kita sama-sama menyadari bahwa entah itu perokok aktif maupun perokok pasif, kita semua adalah korban dari industri rokok ini. Gitu. Yang paling tepat adalah saatnya kita saling bergotong royong satu sama lain, saling mengingatkan bahwa dari YLKI pernah bilang gitu ya, merokok adalah hak, tapi menghirup udara sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Gitu. Dan itu yang jauh lebih utama dan itu yang jauh lebih penting. Dan kedepannya teman-teman semua, mari tidak hanya menjadi pemuda yang pasif melainkan yang bergerak dan menggerakkan gitu. Karena kita tidak sendiri, kita bersama orang-orang lain dan bersolidaritas hingga akhirnya kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik di tangan pemudanya. Keren banget coba ya. Aku boleh satu lagi? Oh, oke. Pesan dan kesan Kak Manik nih buat pemuda penggerak itu apa selama 2 hari ini? Oke. Selama 2 hari bareng pemuda penggerak di daerah Jawa Tengah ini ya. Aku sangat senang banget karena aku banyak belajar sama teman-teman semua dan aku memahami bahwa ada semangat yang tumbuh gitu ya di Kota Solo untuk upaya pengendalian tembakau dan harapannya semangat ini, harapan yang aku lihat selama 2 hari ini itu tidak hanya jadi harapan selama 2 hari aja tapi bisa jadi harapan yang terus-menerus berkelanjutan dan tidak berhenti sama teman-teman aja tapi juga bisa disebarkan ke pemuda-pemudi yang ada di Solo kayak gitu. Keren banget. Makasih ya Kak Ya, Manik. siap. Aduh, sayang banget nih harus kita akhiri. Buat teman-teman, untuk cerita-cerita selanjutnya, saksikan di Cerita Kakak episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.